Ya, pemirsa, selamat sore. Hari ini hari Selasa, tanggal 8 hari bulan Oktober 2024. Kembali kita dalam serial topik Riset Indonesia, di mana serial pembahasan ini kita bahas tentang apa saja yang harus banget diubah dengan secara keseluruhan dan total dari Indonesia ini. Karena riset biasanya berbarengan dengan yang namanya revolusi. Sore ini sebelum kita lanjut ke pembahasan yang sebelumnya, bukan sebelum yang Indonesia berikhtiar itu tadi, kita pengen mencoba, karena saya juga bagian dari generasi yang kerap kali disorot oleh generasi yang lebih tua dari saya, yaitu generasi Z. Siapa generasi Z itu? Generasi Z atau generasi Z atau Gen Z itu adalah mereka yang lahir di rentang waktu di pertengahan hingga akhir 90-an sampai dengan tahun 2010-an awal. Ya. Dan setelahnya itu ada generasi yang kita sebut namanya generasi Alpha. Nah, Gen Z ini sekarang menjadi penduduk yang Mbak Sri, dari mana? Oh iya. Nah, Gen Z ini bersama dengan generasi milenial dan generasi Y sekarang ini membentuk penduduk dengan penduduk terbanyak di Indonesia. Karena kita tidak boleh abai bahwa Indonesia ini, pemirsa, tingkat kelahirannya tinggi. Tingkat kelahirannya tinggi karena tingkat perkawinannya pun tinggi. Ya, tingkat natalitasnya tinggi, tingkat fertilitasnya pun juga tinggi. Ya, maaf tadi saya muntah dulu. Kita lanjut ya teman-teman ya. Jadi karena kekenyangan jujur. Ya, jadi pemirsa, yang namanya Gen Z itu sekarang ini adalah pemegang kunci masa depan dari negara kita tercinta Indonesia ini. Tapi kadang orang sering melabel Gen Z itu kayak strawberry, ringkih, tapi kepengen selalu dianggap istimewa. Orang banyak melabel Gen Z itu ya cengeng, nggak baperan, nggak loyal, manja terutama. Saya merasakan itu karena saya juga bagian dari Gen Z. Jadi saya ini di antara dua generasi. Generasi Y, bukan dua generasi, 3 generasi. Generasi Y, generasi milenial, dan generasi Z. Dan juga generasi Alpha. Perjalanan hidup saya selama 30 tahun ini. Ya, saya hidup bersama gak tanggung-tanggung 4 generasi. Generasi X, generasi Y, generasi milenial, generasi Z, dan adik saya yang di belakang itu adalah generasi Alpha. Bukan Alpha dan Omega ya, generasi Alpha. Bukan generasi Alpha dan Omega, itu beda. Ya, generasi Alpha saja. Nah, jadi teman-teman semua, yang namanya Gen Z itu
seringkali di label seperti yang tadi kita sebutkan. Ya pemalas, ya manja, ya cengeng, ringkih kalau saya bahasanya, gampang ngeluh, manja, ya kan? Manja, kepengen enaknya doang dan sebagainya. Padahal sebenarnya Gen Z itu bukan orang-orang yang seperti itu. No. Setelah saya kaji mendalam, apalagi kalau kita pelajari yang namanya hierarki kebutuhan atau hierarchy of needs, ya, the hierarchy of needs, ya, atau hierarki kebutuhan itu tadi, ya, Gen Z itu karakteristiknya berbeda karena Gen Z ini lahir dan besar di mana pertama era teknologi informasi digital ini, ada pedagang mobil, maaf ya, noise. Teknologi informasi digital ini sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Beda dengan saya yang lahir di angkatan tahun 90-an. Pada saat itu yang namanya internet baru mulai diadain. Yang namanya World Wide Web, internet itu baru ada. Internet sendiri ada dari tahun 1992 sampai sekarang. Pada saat itu, pada saat saya lahir, internet itu baru ada. Internet, surel, surat elektronik, atau email itu baru ada. Yang namanya phonegam, telepon genggam, HP, handphone gitu ya, itu ukurannya masih segede ukuran remote TV. Dan itu pun belum ada gambarnya. Belum. Zaman itu internet masih mengandalkan apa? Satelit. Belum ada dulu internet pakai fiber optik, mikro optik, inilah itulah ya. Inilah itu segala macam. Belum. Masih pakai satelit dulu. Internet itu. Dan penyedianya hanya Telkom dan Indosat, Satelindo lebih tepat pada saat itu. Kita mungkin familiar dulu yang namanya SLI, sambungan langsung internasional. Nah, internet tuh pakai itu, pakai sambungan telepon dulu, ya, terhubung dengan sambungan telepon. Makanya koneksi internet pada saat saya lahir dan di awal 2000-an, pada saat saya masih kecil, itu belum sekencang sekarang. Nah, Gen Z ini hidupnya sudah akrab dengan yang namanya teknologi informasi dan digital. Dan menjadi kebutuhan sehari-hari juga. Ya. Internet itu sekarang buat Gen Z itu adalah sebuah kebutuhan. Apalagi itu yang di belakang, yang di depan saya, generasi Alpha itu. Internet itu seakan-akan menjadi kebutuhan sehari-hari untuk sekarang ini. Makanya kalau dulu orang banyak nyari tempat main, sekarang orang banyak nyari spot wifi. Dulu orang asik main, sekarang orang asik nanya password wifi-nya apa. Dulu orang sibuk main, kalau di kampung ya, kalau zaman saya kecil dulu main petak umpet iya, main petak 9 iya, main petak jongkok iya, main benteng iya, atau sapintrong. Kalau orang Sunda bilangnya sapintrong, ya. Iya, banyak. Kalau sekarang orang main apa? Main game online, mabar, dibikin turnamennya lagi. Sekarang tandanya ini, kalau boleh nggak saya ngomong dengan sangat jujur ya, generational shift kita ini cepat banget.
perpindahan generasi atau generational shift kita ini cepet banget ya, cepet banget. Kita harus bisa menyesuaikan. Dan ingat, kita nggak bisa pakai pandangan kita kepada generasi yang lebih baru dari kita, nggak bisa. Makanya melalui tayangan ini saya lihat deh, motor banyak banget. Saya aja bingung mau nyebrangnya gimana ini. Tuh, motor banyak, kayak air terjun. Lihat tuh, motor udah kayak air terjun. Sampai saya susah mau nyebrang. Motor udah kayak air terjun, lihat. Ya. Lihat lagi. Ini mobil deh. Mobil motor udah kayak air terjun. Banyak banget. Orang pada males sekali jalan kaki, naik kendaraan umum. Nanti kita bahas tentang diet menggunakan kendaraan pribadi. Nanti insya Allah kita bahas. Nah, teman-teman semuanya, kita lanjut lagi. Di tayangan ini kenapa saya bela Gen Z? Ya karena cara pandang kita kepada Gen Z itu pakai cara pandang kita yang lebih tua dari mereka. Dan saya bilang, mohon maaf, nggak bisa. Kita memakai cara pandang kita memandang generasi yang lebih muda dari kita, nggak bisa, teman-teman. Gen Z itu sebenarnya bukan cengeng, bukan ringkih, bukan gampang ngeluh. Tapi Gen Z ini lebih memperhatikan kepada mental health atau kesehatan mental, kesehatan jiwa. Kemarin kan kita udah bahas mens sana in corpore sano itu. Dengan hadirnya Gen Z ini, kita jadi makin sadar mens sana in corpore sano itu benar adanya. Nah, Gen Z ini membangkitkan kesadaran untuk peduli kepada kesehatan mental, kesehatan jiwa. Gitu. Jadi mohon maaf teman-teman semua kalau ada yang masih mengatakan Gen Z itu baperan atau salah. Yang salah bukan mereka, cara pandang kita yang salah. Gen Z itu sangat peduli kepada kesehatan mental, kepada kesehatan jiwa. Gen Z itu nggak kepengen dibikin stres terlalu berat. Gitu, makanya mental health matters itu yang disuarakan oleh Gen Z kepada kita-kita yang tua ini. Gitu teman-teman, itu poin pertama. Gen Z dikatakan pemalas yang kedua. Cuma kepengen enaknya aja, kepengen instan dan sebagainya. Bukan, itu salah juga. Gen Z itu orang yang sangat kreatif teman-teman. Saya bersaksi, Gen Z itu orangnya tuh sangat amat. Saya bagian dari Gen Z sebabnya. Gen Z itu adalah orang yang sangat kreatif. Dan Gen Z ini orangnya tuh suka berinovasi. Gen Z itu punya banyak visi misi, punya banyak gagasan, punya banyak pemikiran, tapi ada tapinya. Tapi nggak dikasih ruang untuk dikembangin. Selalu berusaha dibungkam, selalu berusaha diblokade oleh generasi tua. Dengan alasan, ya pengalaman lah, inilah, itulah, apa itu segala macam.
Itu tidak ada yang seperti itu dalam kehidupan modern. Gen Z itu adalah orang yang sangat kreatif. Mereka hanya butuh diberi ruang untuk mereka bisa mengembangkan kreativitas mereka, menuangkan pemikirannya, menuangkan gagasannya, dan diberi ruang untuk mereka berinovasi dan tidak dihalangi. Gitu loh. Sehingga kalau Gen Z ini diberi ruang, diberi panggung untuk berkarya, untuk bersuara, berpendapat, bervisioner, berinovasi, ya, nggak akan ada Gen Z yang menjadi destruktif. Yang ada kita malah punya Gen Z ini sebagai aset, sebagai senjata untuk kita siap menghadapi yang namanya bonus demografi pada 2030 yang akan datang. Ya, Gen Z itu saya bersaksi bukan orang yang males, ya, tapi mereka kreatif, cuma mereka hanya butuh diberi ruang. Dan Gen Z itu sebenarnya orang yang sangat bekerja keras loh. Jadi jangan di label Gen Z pemalas, mau enaknya mau instan, bukan begitu. Gen Z itu karakternya adalah mereka yang merindukan work-life balance. Mereka yang menginginkan work-life balance. Bekerja dan bersenang-senang itu bisa imbang. Satu sisi mereka sibuk kerja, satu sisi mereka bisa sibuk dengan dirinya, bisa sibuk happy-happy, bisa sibuk senang-senang, bisa sibuk dengan orang tua, dengan keluarganya, dengan pacarnya, dengan gebetannya, dengan yayang bebnya, gitu. Dan karakteristik Gen Z itu adalah mereka yang bukan hanya bekerja semata-mata hanya bertumpu kepada tujuan membawa pulang gaji dan uang yang besar. Bukan hanya semata-mata pulang membawa tunjangan yang besar, uangnya banyak. Bukan. Tapi karakter Gen Z adalah mereka bekerja karena mereka ingin berbuat sesuatu yang berdampak buat masyarakat. Mereka bekerja, mereka berbuat sesuatu karena semata-mata ingin berkontribusi, ingin memberi dampak yang positif kepada orang banyak. Itulah mereka. Karena Gen Z ini adalah orang yang sangat peka dengan isu-isu sosial. Ketimpangan, ketidakadilan, korupsi, kolusi, nepotisme, birokrasinya masih belebet, kemiskinan, dan seterusnya. Lihat kemarin mahasiswa yang berdemonstrasi ketika undang-undang pilkada itu hendak direvisi. Mayoritas semua dari mereka adalah Gen Z, teman-teman. Sekarang pada ngumpul lagi BEM, mahasiswa dan aktivis-aktivis ini. Semuanya yang lagi ngumpul sekarang ini adalah Gen Z untuk memikir sesuatu untuk Indonesia gimana. Jadi salah kalau hari gini masih menilai Gen Z itu adalah orang yang pemalas. Bukan, no. Nggak seperti itu. Gen Z itu mereka bekerja, mereka berbuat sesuatu semata-mata bukan karena kepengen uang yang gede, uang banyak. No, bukan itu. Tapi Gen Z adalah orang yang selalu berusaha kepingin berbuat sesuatu yang memiliki, oke, ada kereta lewat, yang memiliki dampak buat masyarakat, buat orang banyak. Karena Gen Z ini peka. Dengan isu-isu yang seperti begitu. Jadi jangan juga kenapa sendal gua sampai copot. Bentar guys, sendal gua copot guys.
Sendal saya copot. Copot kiri untung masih bisa keambil. Jadi makanya rekan-rekan semua, jadi makanya teman-teman ya, jangan kita memandang rendah yang namanya Gen Z. Siapa tahu stereotip kita kepada Gen Z itu salah semua. Bahwa betul Gen Z itu perlu dilatih, perlu dibina, perlu dididik, betul. Memang. Tapi tujuan pendidikannya, tujuan dibinanya bukan untuk semata-mata membuat Gen Z itu jadi orang yang kuat dan gak cengeng. Yo salah. Yo salah. Salah banget itu, maaf ya. Tapi tujuannya semata-mata, kata kuncinya satu, hilangkan stigma Gen Z itu cengeng. Jangan. Tapi kita harus ubah stigma itu menjadi apa? Mendidik, membina, memberdayakan Gen Z produktif. Itu yang betul. Membina Gen Z, mendidik Gen Z produktif. Dengan apa? Dengan mengembangkan bakat talenta yang mereka punya. Lah kita sebagai generasi yang lebih tua dari Gen Z, tugasnya apa? Fasilitasin. Fasilitasi mereka. Fasilitasi mereka. Mereka mau apa? Kita fasilitasin. Ya. Mereka mau, bakatnya apa? Bakat mereka di bidang misalkan wirausaha. Kan sekarang orang lagi ngetren. Oh, cita-cita pengen jadi apa? Wirausaha. Pengen jadi pengusaha. Pengusaha apa? Misalkan pengusaha kopi. Ya kan, Gen Z ngomong, Gen Z kan sekarang ngomongnya kopi kan. Nah, kita fasilitasin. Syukur-syukur dimodalin. Gen Z bikin warung kopi atau dimodalin, kasih franchise. Beli franchise, misalkan franchise apa? Kopi kenangan kah? Kemudian franchise kopi apa lagi? Kopi menantu kah? Kopi mantan dan segala macamnya. Gitu. Jadi kemudian acara 17-an nanti tanggal 28 Oktober 24 ada peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-96 ya. Nah, libatkan Gen Z dalam bikin acara Kongres Pemuda ke-96. Libatkan mereka, difasilitasi mereka, disupport. Mereka butuh apa untuk acara itu? Acara peringatan Sumpah Pemuda yang ke-96 nanti. Ya. Itu hari Senin, masih lama lagi. Hari Senin masih lama lagi lah intinya itu. Ya. Tanggal 28 Oktober nanti 2024. Itu hari Sumpah Pemuda pertama yang diperingati oleh Presiden ke-8 Pak Prabowo Subianto. Ya. Jadi jadi nanti misalkan para Karang Taruna, para anak-anak muda mau bikin perayaan Sumpah Pemuda nanti, libatkan Gen Z, disupport mereka mau bikin apa, difasilitasi, dibantu, dilancarin gitu. Jadi itu peran kita sebagai generasi yang lebih tua gitu loh, tangguh dikit lagi. Jadi jadi mari kita sama-sama berdayakan yang namanya Gen Z ya.
Jadi apa namanya? Buat saya, Gen Z itu adalah aset masa depan negara ini yang harus kita rawat, harus kita jaga baik-baik. Gitu. Jadi salah kalau kita menilai Gen Z dengan penilaian yang negatif. Sebenarnya Gen Z itu punya talenta. Mereka hanya butuh ruang untuk berkembang dan ruang untuk mereka bisa menjadi diri mereka yang seutuhnya. Makanya mari kita perbaiki pandangan kita kepada Gen Z dengan lebih positif. Selamat sore, sampai jumpa.